Sahabatus, Renungan Harian Anak. Hai adik-adik semuanya, balik lagi di Habatus tanggal 16 Maret. Nah, hari ini Kak Eki mau cerita tentang Musa, bayi Musa yang diselamatkan. Nah, kita langsung lihat yuk ceritanya. Kita dengar ceritanya, kita berdoa dulu ya. Lipat tangannya, tutup matanya adik-adik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pagi hari ini karena Engkau telah membangunkan kami di pagi hari dengan sukacita yang baru, dengan semangat yang baru. Tuhan terima kasih. Sebentar kami mau mendengarkan sedikit dari firman Tuhan. Kami mau mendengarkan cerita bayi Musa. Terima kasih Tuhan, tolong buka telinga kami, ampuni dosa-dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, pada saat itu ada seorang Lewi, namanya Ibu Yokebed. Dia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak laki-laki ini karena ketika itu takut bayinya dibunuh oleh Raja Firaun, ditaruhlah di dalam keranjang dan dialirkan di tepi sungai Nil. Ketika dialirkan di tepi sungai Nil, tiba-tiba ada seorang putri Firaun yang sedang mandi. Dia mendengar suara tangisan bayi itu. Akhirnya sang putri Firaun merasa kasihan dengan bayi tersebut. Diam-diam kakaknya Musa datang dan bilang ke putri Firaun, saya bisa mencarikan ibu untuk menyusukan anak ini. Jadi putri Firaun menyuruh Miriam, kakaknya Musa ini, kakaknya si bayi, untuk mencarikan ibu supaya mau menyusui bayinya. Dirawat, akhirnya si Miriam ini memanggil seorang Ibu Yokebed yang ternyata adalah ibunya Musa ini, tetapi putri Firaun tidak tahu. Akhirnya Musa dibesarkan oleh Ibu Yokebed sampai dia agak besar gitu, sampai anak-anak akhirnya diangkat menjadi anaknya putri Firaun dan dinamainya itu Musa. Jadi Musa itu yang memberi nama adalah putri Firaun. Nah, jadi gitu adik-adik ceritanya. Di Keluaran 2 ayat 1-10 ini menceritakan tentang Musa yang diselamatkan oleh putri Firaun, karena pada saat itu Raja Firaun itu ingin membunuh bayi-bayi orang Israel yang lahir pada saat itu. Bulannya anak-anak, Tuhan itu sayang sama semua orang. Tuhan gak mau orang-orang di dalam kesulitan, tetapi Tuhan itu mau menolong setiap orang yang sedang kesulitan. Contohnya Musa kan bisa aja dibunuh sama Raja Firaun. Tuhan Yesus itu sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik itu harus mau taat sama Tuhan Yesus, mau baca Alkitab, mau berdoa, taat sama orang tua, itu juga termasuk sayang sama Tuhan. Ya, karena Tuhan juga sayang sama adik-adik. Sama seperti Tuhan sayang kepada Musa, kepada bangsa Israel, kepada Miriam, kepada Ibu Yokebed, kepada anak-anak adik-adik juga gitu di rumah, kepada papa, mama, kakak, adik, semua pokoknya Tuhan itu sayang. Maka dari itu anak-anak harus taat dan selalu dengar-dengaran perintah Tuhan. Orang tua juga sayang sama adik-adik. Jadi adik-adik juga harus belajar untuk menyayangi orang tua, menyayangi papa, mama, menyayangi kakak, adik, semuanya kita harus sayang ya. Sama seperti Tuhan Yesus juga yang mengajari kita untuk saling mengasihi. Yuk kita berdoa, kita akhiri renungan hari ini. Terima kasih Tuhan, ajar saya untuk menjadi orang yang mau mengasihi, mau belajar untuk sayang kepada sesama. Tuhan, terima kasih untuk cerita Musa tadi. Biarlah cerita tadi membuat saya tersadar akan kasih Tuhan kepada Musa, bangsa Israel, kepada saya, kepada keluarga saya, dan semua orang. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Sahabat Terus Renungan Harian Anak.